udah keburu resign tapi gak dapat kerjaan. Beasiswa yang saya lamar total ada 22 ya dengan yang saya dapatkan ini. Halo, this is Danny from Dance English. Hari ini saya mau cerita tentang bagaimana caranya saya bisa mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Inggris tahun 2002 sampai 2003. Jadi saya tidak mengajar di sekolah formal seperti mungkin kebanyakan guru ya di SD, SMP, SMA, tetapi saya mengajar di sekolah non formal. Nah, dulu saya pernah mengajar di lembaga namanya IF, English First. Bagi teman-teman yang mungkin sering melihat stiker IF itu ya di mobil-mobil itu, nah itu tempat bekerja saya dulu, tepatnya di IF Kediri, Jawa Timur. Tapi sebelum itu saya mengajar di IF Surabaya itu selama 6 bulan sebelum akhirnya pindah ke Kediri, dan saya mengajar di sana selama 4 tahun setengah. Nah, selama mengajar di IF itu saya berkesempatan untuk berinteraksi dengan salah satu guru di sana yang akhirnya mendapatkan beasiswa LPDP untuk kuliah di Australia, kalau tidak salah di Monash atau mana lupa saya. Nah, dari situ tuh saya akhirnya terinspirasi untuk mendaftar beasiswa juga gitu. Ada banyak gitu ya. Tapi nanti saya share listnya, entah di sini atau di sini gitu. Nah, selama proses itu melamar masih belum dapat saya. Akhirnya pada tahun 2019, jadi saya mulai bekerja di IF itu tahun 2014 sampai 2019. Nah, di tahun 2019 itu saya mendapatkan tawaran untuk bekerja sebagai penerjemah di Singapura. Nah, ketika saya resign, sebenarnya perusahaannya sudah bilang oke, tapi pemerintahnya, Depnakernya Singapura bilang no. Akhirnya saya nggak jadi, udah keburu resign, tapi nggak dapat kerjaan. Nah, akhirnya saya mendaftarkan untuk, memutuskan untuk bekerja di Pare, Kediri. Di situ kerja, ngajar dengan beberapa lembaga di Pare, sampai akhirnya saya ketemu dengan mentor saya, namanya Mr. Jun. Beliau adalah ownernya Trust English School ya. Nah, dari situ akhirnya diskusi dapat inspirasi lah gitu. Sampai akhirnya saya dapat gitu. Tetapi sebelum cerita ke situ, saya mau cerita dulu ada beberapa beasiswa yang saya lamar. Total ada 22 ya dengan yang saya dapatkan ini. 22 itu ada yang sampai apply, sampai kirim, ada yang cuman setengah jalan gitu. Nanti listnya saya tampilkan ya. Yang saya ingat itu AAS 5 kali, Chevening kalau nggak salah 4 kali. Dan beasiswa saya ini namanya Hornby Educational Trust Scholarship. Nah, apa itu Hornby? Hornby itu dulu didirikan oleh seseorang namanya A.S. Hornby, Albert Sidney Hornby. Beliau adalah orang yang berada di balik pembuatan kamus Oxford Learner's Dictionary yang biru-biru itu. Dari situ beliau dapat duit banyak, terus merasa tidak pantas untuk menerima uang itu. Akhirnya beliau mendirikanlah trust nih atau lembaga amal yang namanya Hornby Trust. Nah, Hornby Trust ini fungsinya dia membantu guru-guru bahasa Inggris dari seluruh dunia untuk dikuliahkan S2 di UK. Nggak banyak sih gitu. Tahun saya ini ada 10 guru yang dapat gitu. Satu orang satu negara. Dan alhamdulillah saya adalah orang yang mendapatkan beasiswa ini dari Indonesia untuk tahun 2002 sampai 2003. Selain memberikan beasiswa S2 juga lembaga ini memberikan bantuan berupa grants atau uang untuk penelitian maupun pelatihan-pelatihan guru. Nah, proses daftar Hornby ini standar sih seperti beasiswa yang lain. Jadi kita daftar, bikin esai, lalu uniknya dia kalau tidak salah cuma minta esai aja gitu. Seingat saya sih tidak ada dokumen-dokumen yang lain yang diminta. Setelah dokumen esai kita kirim, nanti kita dipanggil untuk interview. Saya pernah tanya ini untuk tahun saya ya, prosesnya itu 100 orang lebih daftar, 3 orang yang dipanggil untuk interview. Dari 3 orang itu akhirnya dapatlah saya gitu. Setelah saya diumumkan dapat ya, saya diwajibkan untuk daftar ke kampus saya. Kebetulan untuk angkatan saya itu dapatnya di Warwick gitu. Jadi semua teman-teman Hornby dari seluruh dunia
ya dari 10 negara itu diwajibkan kuliahnya di Warwick, jadi nggak bisa milih gitu. The University of Warwick di Coventry, UK. Nah, setelah saya daftar, dapat LOA kan namanya, dapat offer lah itu. Jadi unconditional offer, baru saya setorkan ke pihak British Council, karena meskipun organisasi ini adalah dari Hornby, tapi mereka bekerja sama dengan British Council Indonesia dalam hal administrasi itu. Nah, akhirnya setelah saya kirimkan, ini sudah dapat. Nah, akhirnya saya diumumkanlah sebagai penerima beasiswa gitu. Baru saya setelah dapat letter dari beasiswa ini, baru dari British Council sih, baru saya bisa mengumumkan bahwa saya adalah penerima beasiswa ini. Untuk proses daftar kampus sih standar ya, saya daftar sendiri, tidak lewat agen. Kalau lewat agen teman-teman bisa. Kalau daftar sendiri pun sebenarnya nggak terlalu agak ribet, cuman kalau mau belajar bisa kok. Jadi ya standar sih, apply lewat kampus, ada websitenya. Setelah itu penuhi apa yang diminta, misalkan seperti degree, certificate, ijazah, terus ada transkrip yang sudah diterjemahkan, surat rekomendasi, terus sama kita bikin esai. Esainya kurang lebih sama dengan yang saya pakai di Hornby dan Chevening. Waktu itu sebenarnya esai yang saya pakai itu dari training Chevening, lalu saya pakai di Hornby gitu. Alhamdulillah dua-duanya tembus sampai interview, meskipun Chevening saya nggak lolos interview untuk lanjut ke tahap finalnya dapatnya gitu, tapi nggak apa-apa gitu. Untuk pendaftaran interview di Hornby saya dibantu mentor saya Mr. Jun. Besoknya daftar, besoknya interview, hari ini latihan. Jangan ditiru ya, itu nggak baik. Kalau bisa sih sebelum-sebelumnya gitu. Lalu setelah saya selesai daftar kampus ya, penuhi apa yang diminta, IELTS-nya berapa diminta, ya kasih, terus pokoknya dokumennya penuh, lumayan ini sih, lumayan straightforward ya gitu. Untuk durasinya kurang lebih, saya agak lupa, mungkin 1-2 bulan gitu. Nah, sempat saya nggak ada kabar kan gitu. Akhirnya saya kontaklah salah satu profesor yang kebetulan dulunya orang Hornby juga gitu. Sama dia dibantu dicek, oh aman kok, IELTS-mu udah oke, ya udah tinggal tunggu aja gitu. Akhirnya yaitu setelah dapat offernya, lalu saya kirimkan ke British Council. Jadi nanti setelah dapat LOA, nanti kalian akan dapat namanya, aku lupa apa ya, kayak semacam nomor gitu. Nomor ini yang kita gunakan untuk apply visa. Nah, setelah itu ada lengkap tanggalnya juga kapan kita bisa datang ke UK gitu. Nah, pokoknya itu dipenuhi, visa, daftar. Akhirnya bulan Oktober ya, tanggal 3 Oktober itu saya datang di UK. Harusnya sih, jadi LOA saya itu 3 Oktober 2022 sampai 2 Oktober 2003, jadi setahun. Nah, visa kita itu dapatnya itu biasanya 1 tahun plus 4 bulan. Kenapa? Karena kadang setelah selesai studi nggak langsung wisuda, tapi bisa jadi berapa bulan berikutnya gitu. Oktober bisa jadi wisudanya bulan Januari tahun depannya gitu, makanya visanya agak panjang. Nah, biasanya kalian dapat visa itu bisa bisa seminggu sebelum perkuliahan. Misalkan kuliah saya tanggal 3 Oktober, harusnya sih visanya itu bisa dapat seminggu sebelumnya gitu. Cuman kasus saya enggak gitu. Itu case by case ya dari British Council, tapi nggak apa-apa. Akhirnya ya setelah persiapan semuanya oke, visa, dokumen semua di tangan, kita persiapan apa-apa yang perlu dibawa, ya udah akhirnya berangkat. Nah, itu sih cerita singkat saya dapat kuliah beasiswa ya di UK, United Kingdom. Kampusnya The University of Warwick di Coventry, kota yang tidak ramai, lebih ke pedesaan, tapi asik tempatnya. Kalian ada pertanyaan apa tentang seputar kuliah atau mungkin proses-proses yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Oh ya, jurusan saya by the way MA TESOL ya. TESOL itu Teaching English to Speakers of Other Languages, jadi khusus untuk guru. Oke, sekian dulu video saya. Nanti kita jumpa di lain kesempatan ya. This is Danny from Dash English and see you. Bye-bye.